Pendakwa asal India, Dr. Zakir Naik, kembali mengunjungi Indonesia dalam rangkaian dakwah dan dialog keagamaan yang akan berlangsung di sejumlah kota besar. Kedatangannya pada 5 Juli 2025 disambut antusias oleh sebagian masyarakat, namun juga memicu polemik dan kontroversi di berbagai kalangan. Dr. Zakir Naik dikenal luas sebagai pendakwa internasional yang sering mengangkat tema perbandingan agama dalam ceramah-ceramahnya. Depending upon the amount, some give you few $1,000, some give $10,000, some give $40,000. Di Indonesia, ia memiliki banyak pengikut yang mengapresiasi gaya penyampaiannya yang dianggap logis. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik pendekatannya yang dianggap terlalu konfrontatif dan berpotensi menimbulkan gesekan antar umat beragama. Agenda Dr. Zakir selama di Indonesia meliputi ceramah terbuka di beberapa masjid besar, dialog lintas agama, serta pertemuan dengan tokoh-tokoh keagamaan dan akademisi. Every people in this world is Muslim. Is it any peace in this world? You ask the question if all the people are Muslim. If all the people are practicing Muslim, then they'll be peace. Panitia pelaksana menyebutkan bahwa acara-acara tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya edukasi dan dakwah keislaman di tengah masyarakat. Namun, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh lintas agama menyuarakan keprihatinan atas potensi perpecahan akibat narasi yang dibawa Zakir Naik. Mereka menilai bahwa Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama dan budaya yang tinggi harus menjaga keharmonisan sosial dan mengedepankan dialog yang inklusif. Menanggapi hal tersebut, pihak panitia menyatakan bahwa semua kegiatan Dr. Zakir telah mendapat izin dari pihak berwenang dan akan dilakukan dengan menghormati aturan serta nilai-nilai toleransi yang berlaku di Indonesia. Ini adalah forum terbuka untuk berdiskusi secara intelektual. Kami percaya masyarakat Indonesia cukup dewasa untuk menyaring informasi dan menyikapi perbedaan pendapat secara bijak, ujar salah satu panitia dalam konferensi pers. Sementara itu, Kementerian Agama RI menyampaikan bahwa mereka terus memantau kegiatan tokoh-tokoh agama dari luar negeri guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap prinsip kerukunan dan keamanan nasional. Kedatangan Zakir Naik menjadi sorotan publik dan media, memunculkan kembali perdebatan lama tentang batas antara kebebasan berdakwah, kritik keagamaan, dan pentingnya menjaga harmoni dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Mungkin karena jenggotnya panjang dan celananya yang cingkrang di atas mata kaki, Dr. Zakir Naik pernah ditanya di Amerika Serikat apakah dia seorang Wahabi. Zakir Naik adalah seorang dai dan orator Islam India yang dikenal karena fokusnya pada studi agama komparatif. Meskipun ia tidak secara eksplisit mengklaim sebagai pengikut salah satu mazhab pemikiran Islam, banyak yang mengaitkannya dengan gerakan Salafi menurut Wikipedia. Beberapa pihak menganggapnya sebagai seorang Wahabi karena pandangan dan ajarannya yang dianggap searah dengan prinsip-prinsip Wahabi, terutama dalam hal penolakan terhadap taklid, mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa penelitian mandiri, dan penekanan pada pemahaman tekstual Al-Quran dan Sunnah. Namun, ada pula yang membantah klaim tersebut dan berpendapat bahwa Zakir Naik lebih tepat dianggap sebagai seorang Salafi yang moderat. Penting untuk dicatat bahwa istilah Wahabi seringkali digunakan secara luas dan kadang-kadang memiliki konotasi negatif. Dalam konteks ini, beberapa pihak menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada gerakan Islam yang sangat konservatif yang menekankan kembali pada pemurnian Islam dan menolak berbagai bentuk bid'ah, inovasi dalam agama. Sementara itu, yang lain berpendapat bahwa istilah Wahabi tidak tepat untuk Zakir Naik dan lebih memilih untuk menyebutnya sebagai seorang Salafi yang berupaya memahami agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Zakir Naik dan Salafisme. Zakir Naik sering dikaitkan dengan gerakan Salafi karena pandangannya yang menekankan pada pemahaman tekstual Al-Quran dan Sunnah, serta penolakannya terhadap taklid. Wahabisme. Gerakan Wahabi, yang muncul di semenanjung Arab pada abad ke-18, memiliki beberapa kesamaan dengan Salafisme dalam hal pemurnian agama dan penolakan terhadap bidah. Perbedaan antara Wahabi dan Salafi. Meskipun ada tumpang tindih, beberapa ahli berpendapat bahwa Salafisme adalah gerakan yang lebih luas dan inklusif, sementara Wahabisme memiliki karakteristik yang lebih spesifik dan terkadang dianggap lebih radikal. Kontroversi. Zakir Naik telah menjadi subjek kontroversi karena berbagai pernyataan dan pandangannya, dan beberapa pihak menganggapnya sebagai seorang Wahabi yang radikal. Sementara yang lain membantah klaim tersebut dan berpendapat
bahwa ia hanyalah seorang Salafi yang moderat. Perlu diingat bahwa klasifikasi seseorang sebagai Wahabi atau Salafi dapat menjadi perdebatan dan tidak selalu jelas. Indonesia bukan negara yang kekurangan ulama. Sebaliknya, negeri ini memiliki jajaran tokoh keagamaan yang tak hanya paham mendalam soal teologi Islam, tetapi juga mengerti konteks sosial, budaya, dan keragaman bangsa. Dari tokoh Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, hingga berbagai ormas Islam lainnya, Indonesia memiliki ulama dengan rekam jejak keilmuan dan kebijaksanaan yang diakui dunia. Nama-nama seperti KH, Mustafa Bisri, Profesor Qureshi KH, Maruf Amin, Buya Yahya, hingga para akademisi muslim di kampus-kampus ternama menunjukkan bahwa kredibilitas ulama dalam negeri tidak bisa diremehkan. Mereka mampu berdakwah dengan pendekatan yang moderat, kontekstual, dan menghargai perbedaan, sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Zakir Naik dan potensi friksi. Zakir Naik dikenal luas karena gaya dakwahnya yang konfrontatif dan apologetik, seringkali melibatkan perbandingan agama yang tajam. Di beberapa negara, ceramah-ceramahnya bahkan dianggap sebagai pemicu intoleransi dan sentimen negatif terhadap kelompok agama lain. Tak heran jika ia dilarang masuk di beberapa negara seperti Kanada, Inggris, dan India. Mengundangnya ke Indonesia bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Wacana agama yang seharusnya menyejukkan bisa berubah menjadi panggung provokasi yang justru memperkuat polarisasi.